Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, Shalom. Selamat pagi, ada sukacita, amin. Nah saudara, hari ini kita akan membahas tema bulanan kita. Di mana bulan ini judul kita adalah tentang damai sejahtera Allah yang memerintah di hati. Dan saya beri judul hari ini adalah damai sejahtera menurut Alkitab 101. Mengapa 101? Supaya saudara ingat, ini 2 minggu lagi ada kelanjutannya 102. Damai sejahtera tapi menurut Alkitab. Ya saudara, di dalam Alkitab kata damai itu kalau dalam perjanjian lama kita sering dengar shalom, ya damai. Di dalam perjanjian baru digunakan kata Iren. Ya, Iren. Ada ya nama anak jemaat kita Iren ya? Itu nama yang bagus. Damai. Ya. Apalagi kata lain dari damai yang kita bisa temukan. Siapa yang lagi menunggu anak cewek? Nah, ini nama bagus. Ya, andai saya punya anak cewek, saya sudah siapkan nggak jadi, saudara. Sophie, ya, atau Sophia. Ya, tapi Sophie maybe is the most beautiful name. Ya, nama terindah lah kalau menurut saya kalau wanita. Artinya apa? Damai. Ya, artinya damai sejahtera. Nah saudara, kita buka Yohanes 14 ayat 27. Kita mau belajar apa kata Tuhan Yesus, apa kata Alkitab tentang damai sejahtera. Yohanes 14, 27. Sebelum itu saudara, nggak ada di catatan saya. Kalau nggak salah bulan lalu ya, saya lagi perjalanan ke Tangerang, tol. Di titik-titik yang macetnya minta ampun itu, saudara yang biasa rutin ke tol Tangerang tahu. Tiba-tiba ada poster. Bagi yang paling kuat pun bisa letih. Istirahatlah, kira-kira begitu saudara. Saya agak nggak begitu clear, itu iklan rest area atau itu iklan film. Ya, tapi kira-kira bunyinya adalah, bagi yang terkuat sekalipun bisa letih. Istirahatlah. Saudara, saya pikir ini marketingnya pinter. Taruh di tol yang begitu mengerikan ini. Di saat orang-orang lagi kejebak macet ya, mumet, panas, lama, tiba-tiba ada kalimat seperti itu. Kenapa saya merasa dia sangat cocok? Karena tol itu kalau bagi yang tiap hari itu mobile, itu pencari nafkah tuh. Pejuang-pejuang, mungkin kepala keluarga, ayah. Ya tiap hari dia harus menghadapi Tangerang Jakarta yang macet itu. Seperti selalu teman saya itu. Ya demi anak-anak dia bilang. Dia baca poster itu, saya yakin ada hal yang kemudian bisa menguatkan dia. Iya ya, meskipun aku seorang papa yang mau kuat, mau berjuang. Tapi saya bisa letih juga ya. Oh saya mau resting dulu hati saya, mau sabar dulu. Jadi menurut saya poster itu bagus saudaraku. Dan hari-hari ini manusia sebenarnya mengalami semua. Orang mengalami, termasuk yang berbicara mengalami. Jadi kalau saudara merasakan ada waktu tertentu letih sekali, ada waktu tertentu merasa penat sekali, tapi Anda coba cari, nggak ada alasan, ya makan tepat waktu, tidur kayaknya cukup, tapi kok hati ini berat sekali. Nah saudaraku, saudara jangan terkejut, karena memang semua orang bisa mengalaminya. Seperti kalimat itu betul, yang terkuat sekalipun bisa letih. That's okay untuk ambil waktu memulihkan diri. Tidak apa-apa, ambil waktu untuk biarkan Tuhan memulihkan Anda. Ya. Jadi hari ini kita bahas ini saudaraku. Yohanes 14, 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ini sudah mulai masuk ke dalam masa-masa perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ini sudah mulai masuk ke perkataan pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus katakan, damai sejahteraku ku tinggalkan. Artinya secara fisik mungkin aku nanti tidak bersama dengan kalian sebentar lagi. Tapi damaiku ku tinggalkan. Nah perhatikan Tuhan Yesus katakan apa? Damai sejahteraku ku berikan dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Nah ini yang kita mau soroti hari ini. Damai seperti apa yang Tuhan Yesus berikan? Kok tidak seperti yang di dunia? Oke, memang dunia damainya apa sih?
Saudaraku, kata damai sekali lagi iren di dalam perjanjian baru itu seringkali maknanya yang utama adalah utuh. Utuh, whole. Atau tidak kekurangan suatu apapun. Sering dengar kalimat ini saudara? Kalau ada yang berdoa, Tuhan pimpin kami supaya pulang sampai ke rumah tidak kekurangan suatu apapun. Itu istilah Alkitab. Ya, itu bukan karena pendeta sering ngomong begitu kita ikut. Enggak, saudara harus tahu maknanya. Jadi kata damai, whole, iren itu juga seringkali berarti utuh, tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, utuh tak kekurangan di sini artinya apa saudara? Bukan artinya memiliki semua materi di dunia, bukan saudara. Ya, utuh di sini juga bukan berarti ya apapun yang kita rasa mau tersedia baru bisa damai, bukan seperti itu saudaraku. Tapi keutuhan di sini, iren di sini, wholeness di sini adalah utuh di dalam Allah. Utuh di dalam keadaan yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Saya suka dengan kata damai di bahasa Indonesia sebenarnya. Karena arti kata damai itu kebalikan dari kata ribut. Kebalikan dari kata perang, kebalikan dari kata seteru. Jadi damai di sini artinya utuh karena sudah diperdamaikan dengan Allah, sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Sebab itu saudaraku, damai yang Kristen, yang rohani itu adalah suatu keadaan hanya bisa bagi mereka yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena damai yang sejati itu bicara tentang sudah diperdamaikan dengan Allah. Dosa-dosa kita diampuni. Tidak ada orang bisa merasakan damai yang sejati, yang rohani, kalau dia sendiri belum diperdamaikan dengan Allah melalui salib Kristus. Tidak mungkin. Jadi istilah damai yang rohani, yang tidak seperti dunia, yang Tuhan Yesus katakan, itu hanya bisa karena Anda dan saya utuh kembali oleh Tuhan Yesus. Ya, diperdamaikan, diampuni. Saya jadi ingat lagu lama, bagus sekali. Himne. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Apa yang bisa membasuh dosaku? Hanya darah Yesus. Apa yang bisa bikin aku utuh, make me whole again? Hanya darah Yesus. Ini saudaraku. Nah, oleh karena itu kita baca di Efesus 2:14. Efesus 2:14. Karena siapa saudara? Dialah, D-nya besar. Karena dialah damai sejahtera kita. Tidak ada tafsiran damai sejahtera yang rohani di luar Tuhan, di luar Tuhan Yesus. Kita lanjutkan. Yang telah mempersatukan kedua pihak. Ini maksudnya kedua pihak itu antara manusia dan Allah Bapa yang suci. Ya. Yang mempersatukan kedua pihak. Yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yang tadinya berseteru. Yang tadinya tidak akur. Tanda kutip di bahasa sehari-hari ini. Yang tadinya tidak dekat. Oleh Tuhan Yesus menjadi damai sejahtera karena sudah disatukan. Saudara, Anda dan saya punya harapan. Selama Anda dan saya anak Tuhan Yesus, kita punya damai sejahtera. Jadi yang pertama saudaraku, damai sejahtera sebelum kita masuk pada poin-poinnya adalah Tuhan Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Hanya bisa dialami oleh mereka yang percaya. Jadi kalau saudara sebelum saya melanjutkan, Anda yang belum menyatakan iman pribadi kepada Tuhan, mungkin sudah berapa lama ke gereja, Anda merasakan ada satu dorongan yang saya percaya itu karya Roh Kudus di hatimu. Anda tidak mungkin kembali gereja dengar firman yang seperti ini kalau bukan karya Roh Kudus. Ya, mungkin Anda akan cari khotbah yang lucu, khotbah yang banyak entertain, hiburan. Tapi kalau model gereja begini, Anda back again, ada Roh Kudus yang bekerja. Saya katakan kalau ada Roh Kudus bekerja, yuk serahkan dirimu kepada Tuhan, terima pengampunan, terima salib Kristus. Karena hanya dengan itu kita bisa bahas lebih jauh damai sejahtera. Tuhanlah damai sejahtera kita. Saja kita baca kembali 6 Yohanes 14:27, Tuhan Yesus katakan begini. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Saudara, sebenarnya ini adalah kalimat salam yang umum di dalam budaya Ibrani. Ketika mereka masuk ke rumah seseorang, mereka katakan shalom.
Ya, ini salam. Jadi Tuhan bilang damai kuberikan kepadamu. Tetapi karena Tuhan Yesus yang katakan, ini bukan sekedar salam yang kosong. Ini bukan sekedar lip service, sekedar omongan. Bukan saudaraku, ini sebuah pernyataan yang penuh kuasa. Itu sebabnya Rasul Yohanes mencatatnya buat Anda dan saya. Kenapa pernyataan ini luar biasa? Karena Tuhan Yesus tegaskan, damai yang kuberi tidak seperti damai yang di dunia ya. Beda ya. Damai yang kuberi tidak seperti yang selama ini kalian bayangkan, damai yang ada di dunia saudaraku. Pertanyaan kita, apa sih damai menurut ukuran dunia? Yuk coba, saya suka ajak anak muda nih. Ketika saya khotbah suatu, coba pikirannya di mapping. Kalau Anda dengar kata damai, menurut ukuran dunia, promnya ya. Kalau AI ini siapa yang suka main chat GPT? Apa sih damai menurut ukuran dunia, ukuran sekuler? Nah, akan muncul. Damai menurut ukuran dunia apa? Tidak terganggu. Apalagi damai menurut ukuran dunia? Tidak ada persoalan. Betul saudara? Aduh, jangan ada soal deh. Aku mau damai. Apalagi damai menurut ukuran dunia? Andai aku punya ini, kayaknya aku damai. Andai aku punya itu, kayaknya aku bisa damai. Apalagi damai menurut ukuran dunia saudaraku? Andai aku bisa ini. Andai aku bisa ke sana. Andai aku bisa ini itu. Ini ukurannya dunia punya damai. Ya silakan saudara, selama kita hidup kalau bisa menikmati berkat itu ya. Dalam batas-batas yang wajar, yang baik silakan. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, damai yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Damai yang kutinggalkan, shalom, iren, yang sejati, bukan seperti itu ukurannya. Kalau gitu seperti apa? Oke saudara, mari kita lihat. Yang pertama, Yohanes 16. Saya pilih Yohanes karena ini adalah kelanjutan dari Yohanes 14. Melompat dia. Oke. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16:33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Apa saudara? Ini nggak enak, jadi baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Firman Tuhan yang bilang ya, bukan saya. Tetapi, apa saudara? 1, 2, 3. Yang pertama saudaraku, damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan. Itu bukan ditentukan oleh apakah ada kesusahan apa enggak. Tapi ditentukan apakah ada Tuhan apa enggak. Saya ulangi ya saudara. Damai sejahtera yang rohani tidak ditentukan apakah ada kesusahan apa enggak. Tapi tentukan apakah ada Tuhan apa enggak. Tuhan Yesus katakan di dunia ini kamu akan menderita. Tuhan Yesus yang ngomong. Di dunia kita akan menderita. Jadi kalau ukurannya adalah keadaan kita, kita enggak akan pernah damai. Karena Tuhan Yesus sudah katakan namanya kita hidup sebagai manusia di dunia. Akan ada kesulitan. Akan ada pergumulan. Bahasa Inggrisnya tribulation. Penganiayaan. Waduh, lebih lagi. Bahasa King James-nya. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada Anda dan saya, sehingga sebagai orang Kristen, kalau kita mengharapkan damai menurut ukuran dunia, kita nggak akan pernah damai. Sehingga damai tidak ditentukan oleh apakah ada kesusahan apa enggak, tapi ditentukan apakah ada Tuhan apa enggak. Tuhan Yesus katakan apa saudaraku di kalimat tadi? Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jadi faktor penentu utamanya adalah dalam aku. Faktor utamanya adalah dalam aku. Saudara, satu hal yang saya simpan di hati. Ketika saya bergumul, ketika saya merasa terhimpit, ketika saya merasa begitu sulit. Satu hal yang saya simpan di hati adalah keadaan itu sementara. Tuhan itu kekal. Orang dunia tafsirkan dengan kalimat apa saudara? This too shall pass, ya kan? Ini juga akan berlalu kok. Ya, tapi kita yang rohani, kita yang anak Tuhan, ketika saya menghadapi, ya kalimatnya sebenarnya kurang lebih sama, tapi ada unsur Tuhannya di situ. Saya katakan, saya renungkan, keadaan itu sementara kok, tapi Tuhanku kekal. Jadi faktor utama kita bisa memiliki damai sejahtera saudaraku. Jangan mengharapkan keadaan sudah sempurna, sudah tenang, nggak ada gangguan, baru bisa damai. Tidak saudaraku. Saya kira ini khotbah 2 atau 3 minggu lalu.
Kenapa seorang anak kecil itu bisa punya damai padahal lagi demo habis di Jakarta. Lagi berita demo, rame sekali. Dia masih bisa nyanyi-nyanyi. Karena bagi dia, selama ada papaku di rumah, selama ada mamaku di rumah, aku baik-baik saja. Jadi faktor kita bisa tumbuh dalam damai sejahtera, ada Tuhan. Suatu kali, ini kisah yang tercatat di Alkitab. Di 3 Injil sinoptik tercatat, ya. Di Markus itu di pasal 4. Habis melayani banyak sekali orang, Tuhan Yesus capek sekali. Nah, di sini kemanusiaannya Tuhan Yesus itu diceritakan dengan apa adanya. Mereka akan seberangi danau untuk ke seberang. Nah, danau kan banyak sisi ya. Dikatakan Tuhan Yesus saking capeknya ketiduran di atas. Itu bisa diterjemahkan bantal, bisa diterjemahkan kasur. Kalau bahasa Alkitab kita disebut tilam. Ya, mungkin juga tali yang nyaman begitu ya. Tuhan Yesus tidur. Apa yang terjadi saudara? Ada satu jenis angin yang disebut angin syakal. Angin syakal ini bahkan sampai ada profesor teologi Alkitab yang sampai menyelidiki. Dia coba tes ke danau itu. Dia tungguin sekian hari. Seperti apa sih badai itu? Dia pengen tahu. Ya, saya mau catat nih. Nah, rupanya di hari ketiga, saya lupa namanya Thompson atau Robinson, saya gak lupa lah ya. Ini muncul mendadak. Dia catat, kira-kira hari ketiga benar badai yang dia bayangkan itu muncul. Kenapa? Karena danau Galilea itu di bawah permukaan air laut, saudara. Dan dinaungi bukit. Jadi ini gampang sekali perubahan suhu panas dingin itu bikin badai syakal yang besar sekali. Ya. Kenapa dia penasaran, saudara? Karena di perahu itu ada nelayan-nelayan kawakan. Setidaknya 4 murid Tuhan Yesus yang kita tahu persis itu nelayan kawakan. Bukan nelayan kemarin sore. Siapa saudara? Petrus, Andreas kakak beradik. Yohanes, Yakobus kakak beradik. Mereka itu boleh dibilang nelayan dari kecil ikut papa mereka. Zebedeus itu kan orang tua mereka tuh orang-orang nelayan kawakan di tepi danau. Kalau sampai murid yang nelayan yang bukan kemarin sore aja teriak-teriak. Nah, Anda bayangkan badainya berarti gak main-main. Jadi profesor Alkitab ini penasaran, dia pergi cari tahu. Rupanya memang dahsyat. Nah saudara, singkat ceritanya baca di rumah ya, Markus pasal 4. Itu badai terjadi, air mulai masuk ke dalam perahu. Saya percaya yang pegang gayung juga sudah panik ya. Saya waktu kecil naik perahu kadang dapat tugas buang air pakai gayung. Yang pegang gayung juga udah panik, air mulai masuk itu. Muridnya teriak apa? Guru, kamu gak peduli nih kalau kita mati. Rupanya Tuhan Yesus tidur nyenyak. Tertidur nyenyak di atas tilam, bantal atau sofa atau yang empuk lah kira-kira terjemahannya. Ya, udah capek sekali Tuhan Yesus. Saya bayangkan, saya mau tidur nyenyak seperti itu. Wah, muridnya teriak, guru engkau tidak peduli nih, kita mati nih. Gitu. Apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus tegur mereka. Tidakkah iman? Tidakkah percaya? Udah hidup bersama Tuhan Yesus melihat mujizat-mujizat luar biasa. Tidakkah kalian percaya? Tetapi waktu saya baca kisah ini di Markus pasal 4 ini. Saya ingin memposisikan diri kita bersama dengan Yohanes, Yakobus. Saya yakin kita juga akan teriak dan panik. Ada waktunya kita juga lupa saudaraku. Karena pikiran kita udah kepada badai, ke air yang masuk. Ini air udah masuk, badai ini udah mau jungkir balik ini. Dahsyat ini. Ya. Tapi kita lupa. Di dalam perahu ada siapa saudara? Ada Tuhan Yesus. Selama dia ada dalam perahu kita, turunin suaranya. Ya. Jangan kita ikut-ikutan, ini kan udah kasih contoh nih. Alkitab kasih contoh tertulis bagi kita supaya kita gak ikut-ikutan. Suatu hari ketika ada badai, Tuhan kau tak peduli nih aku mati nih. Mari kita bertumbuh dalam iman damai sejahtera kita. Bukan karena air yang masuk, bukan karena gelombang. Tapi selama di perahu kau ada Tuhan Yesus. Aku tahu, aku punya damai sejahtera di tengah badai sekalipun. Amin saudaraku. Saya tidak tahu hari ini situasi saudara seperti apa. Ya, tapi saya percaya bahwa para murid di kisah Markus pasal 4 mewakili Anda dan saya. Jangan menyerah, dididik oleh Tuhan. Jangan menyerah untuk bertumbuh dalam damai sejahtera, dalam percaya kepada Tuhan. Jangan menyerah. Kemarin kebetulan mendadak saya sama anak-anak naik perahu saudara. Siapa yang belum pernah naik perahu di Ancol?
murah meriah, anak-anak juga senang. Silakan ya. Waktu naik di tengah-tengah, itu kan pantai yang tenang sore-sore. Ya, tiba-tiba goyang. Ini ada ombak mendadak atau apa? Lumayan kenceng. Ya, pantas waktu rombongan sebelumnya yang tepi pantai bilang, ih aman gak tuh? Gitu ya. Taunya apa saudara? Abang perahu lagi goyangin supaya seru katanya. Nggak mau kalah dia sama Dufan. Dia kasih sedikit unsur wahana. Gitu ya. Nah karena saya tahu ada abang perahu dua, yang siang malam kerjaannya akan urus perahu. Meskipun waktu dia goyang kayaknya nggak sampai sejengkal lagi air, kita ketawa-ketawa saja. Ya, sama abang perahu yang saya nggak pernah kenal aja kita bisa tenang di permainannya dia. Dia izinkan kok dia goyang-goyang. Tuhan Yesus kita kenal bertahun-tahun. Dia di hati kita. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Yang kedua saudara, Alkitab mengajarkan bahwa damai sejahtera adalah hasil atau buah daripada Roh Kudus di hati. Mari kita baca di Galatia 5, 22-23. Galatia 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Tapi yang saya mau garis bawah yang bagian depan. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan apa saudara? Damai sejahtera. Iren. Ya, shalom. Mengapa dikatakan buah roh dalam hidup orang percaya? Ya, kita baca satu ayat lagi di 1 Korintus 6:19. 1 Korintus 6:19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, bahwa hidupmu adalah bait Roh Kudus atau rumah Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, kita adalah rumah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ketika Tuhan tinggal dalam hidup seseorang, berjalannya waktu, Tuhan akan membentuk karakternya Tuhan dalam orang itu. Saya ulangi, ini polanya, ini ilustrasi sederhana. Ketika Tuhan tinggal dalam hidup seseorang, dia disebut bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, berjalan waktu. Saya kata berjalan waktu karena saya tidak percaya dengan yang harus instan. Berjalan waktu, Tuhan akan bentuk karakternya Tuhan dalam orang itu. Ini pasti. Kalau tidak terjadi yang seperti ini, formulanya tidak begini, kekristenannya harus kasih tanda tanya. Roh Kudus akan berkarya dalam hidup orang itu dan karakter Tuhan mulai terbentuk dalam orang itu. Karakter Tuhan ini kita kenal dengan buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara, Tuhan kita disebut Sang Raja Damai. Kalau Raja Damai ada di hati kita, buah yang dihasilkan juga buah damai sejahtera. Saya bicara seperti ini bukan orang yang tidak menyadari ada kesulitan dan susah hati dan remuk. Tapi saya mengatakan ini karena saya punya keyakinan akan apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa Raja Damai di hati kita. Saudaraku, studi-studi terbaru Anda bahkan bisa googling. Ya, bahwa orang yang mempraktikkan iman, orang yang punya agama yang serius, itu secara statistik lebih sehat, lebih panjang umur dari yang tidak beriman. Ini Anda bisa googling. Ini studi university. Ya. Waktu saya baca seperti itu, pikiran saya sederhana, saudaraku, mengenai hal itu. Saya tidak melihat, itu kan agama. Ini enggak. Saya lebih melihat bahwa karena ini studinya di barat dan ngomong agama di sana adalah kekristenan, maka saya percaya, saudaraku. Ketika seorang Kristen, dia susah hati, dia bisa datang mengadu sama Tuhan, mencurahkan hati sama Tuhan. Anda bayangkan betapa dia mendapatkan kelegaan. Ketika orang percaya hidupnya adalah Roh Kudus, meskipun dunia bergejolak, dia masih ada harapan dan damai sejahtera dalam Tuhan. Betapa itu berdampak kepada kesehatannya. Jadi saya lebih melihat studi ini menggambarkan bahwa mereka yang sungguh-sungguh ikut Tuhan akan berefek kepada hidupnya. Dunia saya kira baru belakangan ya, sekian puluh tahun, bilang penyebab kesehatan paling cepat merosot itu apa saudara? Pikiran. Penyebab efek terbesar itu adalah stres. Rupanya stresor itu
salah satu penanda kesehatan yang cukup serius. Tapi kan beribu-ribu tahun Alkitab sudah ngomong, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah, keringkan tulang. Saya pernah ada jemaat yang sakit, dia minta saya doakan, kemudian ngobrol. Ketika saya katakan, firman Tuhan katakan hati gembira adalah obat. Dia marah sama saya, saudaraku. Masa gembira-gembira aja bisa sembuh? Saya nggak bisa menutupi itu yang Alkitab katakan. Saudaraku, damai sejahtera dalam hidup kita itu bisa muncul karena buah daripada karya Roh Kudus. Ya, saudaraku. Sehingga kita perlu belajar dan mengerti kalau bicara tentang dari mana datangnya damai. Kenapa saya perlu menyinggung ini, saudaraku? Saya lihat hari ini orang-orang berusaha mencari dengan berbagai metode, dengan berbagai latihan meditasi untuk cari damai. Ya. Saudara sekalian harus hati-hati. Jemaat Tuhan harus hati-hati. Jika damai sejahtera kita harus dicari dengan cara lain selain bersekutu dengan Tuhan, maka itu sudah bukan damai sejahtera yang sesuai Alkitab ajarkan. Kalau damai sejahtera kita harus dicari di luar cara persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah buah dari Roh Kudus, maka itu sebuah tanda tanya. Hari ini dunia itu ada berbagai macam bentuk meditasi. Saudara hati-hati. Ada meditasi dari India yang sepertinya kayak latihan olahraga, tapi itu sebenarnya adalah meditasi. Yang dalamnya itu mempromot sihir yang terselubung. Saudara hati-hati. Ya, jemaat Tuhan nggak boleh gegabah, ikut aja, tanpa tahu esensinya. Karena meditasi dalam ukuran dunia bagi sebagian orang itu mendatangkan damai. Ya, ada sekarang meditasi nafas ke Bali. Di luar negeri ada tuh meditasi ikut ke tebing bukit teriak-teriak sama coachnya. Rupanya memang studi mengatakan kalau menjerit-jerit bisa agak lega. Jadi kalau ibu-ibu agak teriak udah maklumin. Dia butuh kelegaan juga. Saya pernah katakan kan. Karena menurut studi itu kalau udah teriak agak enak dikit. Tapi jangan jadi pembenaran, habis ini rumah rame banget. Penuh teriakan. Hari ini banyak sekali meditasi, ada yang teriak, ada yang pergi nafas, ada yang pakai bunyi, ada yang dengerin rintik hujan, ya ada yang muter audio, ada yang atur nafasnya harus gimana, 4, 7, 8. Anything, boleh nggak? Ya silakan saja kalau hanya urusan nafas. Tapi hati-hati, jemaat nggak boleh gegabah. Kalau dalamnya ada unsur meditasi, ada unsur sihir, tahu sihir ya, witchcraft yang berhubungan dengan satu sugesti pengendalian. Hati-hati. Yang kita cari adalah damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Karena damai sejahtera orang percaya lahir daripada buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Sampai sini? Yang masih bersama pemberitaan firman Tuhan katakan amin. Nah saudara, yang ketiga. Dan yang terakhir. Kenapa sih pendeta suka bagi 3 saudara? Kadang-kadang saya pun bagi 3 kayak hari ini. Ya aneh ya, emang gak boleh bagi 4. Kadang kebetulan. Tapi memang juga 3 ini enak sekali buat diingat saudara. 1, 2, 3. Ya kan? Nah, juara 1, juara 2, juara 3. Kalau 2 kadang rasanya kedikitan. 4 kebanyakan. Di sini siapa pembicara-pembicara, ya. Ya boleh pakai 3 tuh gampang diingat. Nah, saudara ini yang ketiga. Meskipun ini 2 minggu lagi baru kita lanjut 102. Damai sejahtera Alkitab juga saksikan itu lahir daripada iman akan kedaulatan Tuhan. Saya ulangi, kalau tadi kan buah Roh Kudus. Apa bedanya? Yang ketiga ini, Alkitab menyaksikan bahwa damai sejahtera lahir dari iman akan kedaulatan Tuhan. Akan kemahatauan Tuhan. Bahwa kita taunya sedikit, tapi Tuhan tahu sampai akhir. Kita boleh punya damai. Saudaraku, Roma 8:28. Saya jadikan ini sebuah contoh untuk Anda mengerti poin ini. Roma 8:28 ini ayat emas, saudara ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa, saudara? Segala sesuatu untuk apa, saudara? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Anda baca di ayat 29, apa sih kebaikan itu? Kebaikannya adalah kita semakin punya karakter Yesus.
kebaikannya ada kira semakin ada buah Roh Kudus. Indah ya saudara. Alkitab katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya keadaan senang tak senang, baik tak baik, suka maupun duka. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana seseorang bisa punya damai di tengah badai? Gimana saudara? Saya nggak punya formula sederhana, tapi yang saya tahu adalah Roma 8:28. Saya mau ingat ayat ini. Sehingga di tengah badai masih ada damai. Karena saya ingat ayat ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan tolong aku untuk mengerti. Jadi saudara, damai sejahtera kita itu bertumbuh seiring dengan kita tumbuh dalam keyakinan akan kedaulatan Allah. Firman Tuhan katakan rambut kita udah ada nomornya. Firman Tuhan katakan ini jatuh ini nggak akan sembarang jatuh, ada nomornya. Ya, numbered. Kita punya keyakinan. Waktu kita merasa susah hati, waktu kita khawatirkan masa depan anak-anak, kita ingat perkataan Tuhan Yesus. Burung di udara aku pelihara, bunga di bakung aku dandan kok. Kamu lebih berharga dari banyak burung, kamu lebih berharga dari bunga yang hari ini ada besok kering. Ayo jangan khawatir. Kita bertumbuh dalam kedaulatan Allah, kita yakin saudaraku ini sangat melahirkan damai, sejahtera. Terlebih ketika Anda sudah berjalan bersama Tuhan Yesus. Sudah mengalami sama Tuhan sekian waktu. Kita pernah mengalami begitu rendah, begitu susah. Tapi pada akhirnya kita lihat, ada kebaikan yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan. Oh, ditambah dengan pengalaman seperti itu. Di situ kita bertumbuh dalam damai sejahtera. Kita bertumbuh dalam keyakinan akan kedaulatan Tuhan. Sehingga saya ulangi sekali lagi. Saya yakin sekali saudara. Ketika Anda dan saya bertumbuh kenal kedaulatan Allah. Kita akan lebih lagi bisa tinggal dalam damai sejahtera. Ada satu doa yang sangat terkenal. Yang disebut Serenity Prayer. Ya. Nah, boleh munculkan ya. Saya jelaskan dulu ya. Ya, doa ini disebut Serenity Prayer atau doa ketenangan. Dipercaya ditulis oleh seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr ya. Tapi kemudian menjadi populer karena digunakan oleh Alcohol Anonymous itu untuk doa mereka. Jadi gerakan untuk nolong orang yang tergantung sama alkohol menggunakan doa ini. Ya, Anda sendiri di film kok. Nah, doa ini terkenal, tapi ini adalah doa yang sangat rohani. Ini doa yang sangat Kristen. Ya, karena seorang teolog yang menuliskannya. Bunyinya seperti apa, saudara? Ya. Munculkan boleh ya? Oke. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. The courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. Tuhan, berikan aku ketenangan untuk menerima hal yang tidak bisa aku ubah. Beri aku keberanian untuk mengubah hal yang aku bisa ubah. Beri aku hikmat untuk membedakannya. Doa ini sederhana, tapi luar biasa. Mengapa saudara? Karena pertama-tama dia memohon hati yang tenang untuk menerima hal yang gak bisa diubah. Dia berdoa minta hati yang tenang untuk boleh berserah kepada kedaulatan Allah. Doa seperti ini mengingatkan saya akan orang tua yang mungkin punya anak yang berbeda, ada kebutuhan khusus. Kadang saya bayangkan, doa ini mungkin lahir dari ada orang yang cacat. Ada keterbatasan fisik. Anak saya tanya, suatu kali, saya terharu, saya sedih sekali sebenarnya. Anak saya yang ketiga itu alergi susu, saudara. Susu sapi. Ya. Suatu kali waktu dua kokonya minum susu UHT. Dia bilang, susu UHT pasti enak. Kenapa ya Tuhan Yesus ciptakan ada anak alergi susu ya? Aduh saudara, hati saya.
Saya percaya ya, dokter bilang anak susu seiring besar bisa semakin pulih kok, dia bilang. Saya percaya sebenarnya udah makin baik kok, udah makin baik. Ini baru contoh hanya susu sapi. Tapi ada keadaan di dalam hidup yang kita sulit sekali untuk bilang, nggak apa-apa biasa. Saudaraku, memang ada beban-beban yang sulit sekali, saudara, kadang-kadang hidup ini. Misterius sekali. Kenapa ya bisa begitu? Nah, kita pun penuh dengan pertanyaan. Tetapi kalau kita kembali pada doa serenity prayer ini, dia mulai dengan memohon hati yang tenang menerima hal yang tidak dapat diubah. Dia minta ketenangan untuk berserah. Dia minta ketenangan untuk hal yang tidak perlu diperdebatkan, hal yang gak bisa diperdebatkan. Dia minta, Tuhan beri aku ketenangan. Untuk tidak perlu mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Hari ini saudara, apakah ada hal dalam hidupmu yang Anda juga melihat ini hal yang tak bisa diubah. Lebih baik aku berdoa supaya hatiku tenang menerimanya. Nah, kemudian dia melanjutkan saudara, bukan hanya sampai sana ya. Doa ini kemudian melanjutkan, dia katakan, the courage to change the things I can. Keberanian untuk mengubah hal yang bisa diubah. Nah, dia melengkapi doanya dengan meminta, Tuhan, andai ini hal yang bisa diubah, beri aku keberanian. Artinya dia melihat bahwa sebagai manusia, dia juga ada tanggung jawab. Sebagai manusia, bahwa dia juga harus ada bagian yang dia kerjakan. Enggak selamanya ngomong tenang, pasrah. Tapi mana hal yang bisa diubah, Tuhan beri aku keberanian. Seringkali yang kita kurang kan keberanian itu. Dia berdoa, Tuhan berikan untuk aku ubahkan ini. Aku gak boleh pasrah. Karena ternyata ini orang lain bisa ubah kok. Saya juga bisa dong. Ada satu spirit warrior dalam dirinya muncul. Ya, yang mungkin dia berkata, enough is enough, udah cukup dah. Saya percaya kadang keberanian yang kudus itu karya Roh Kudus. Nah, dia mulai berdoa untuk satu keberanian. Untuk mengubah hal yang bisa diubah. Saudara, hari ini coba saja kita turunkan tensi sedikit. Apakah ada hal yang Anda rasa ini udah harus diubah? Apakah ada hal yang Anda merasa ini gak boleh dibiarkan? Mungkin Anda mulai bangkit mengambil inisiatif untuk memperbaiki gaya hidup, untuk hidup yang lebih sehat. Mungkin Anda mulai bangkit untuk lebih sungguh merapikan disiplin diri karena selama ini merasa kurang disiplin. Mungkin Anda mulai bangkit dan berkata kepada anak-anak, ayo anak-anak, ini hal yang negatif kita mau hilangin yuk, kita berbenah yuk. Mungkin Anda ambil bangkit, ada kesempatan-kesempatan yang selama ini Anda takut, Anda mulai coba masuk. Saudaraku, ini doa yang sederhana namun nyata, ya. Nah, tetapi saudara, ada penutupnya. Dia juga tidak mau terjebak di dalam sikap yang memaksa kehendak. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita berkata beri aku keberanian mengubah. Ternyata di dalamnya ada unsur memaksa kehendak sama Tuhan. Maka dia tutup dengan apa saudara? Kalimatnya bagus sekali. And the wisdom to know the difference. Ini pengunci yang menyempurnakan doa ini. Pertama dia minta ketenangan hal yang gak bisa diubah. Kedaulatan Allah. Kemudian dia minta keberanian untuk mengubah hal yang bisa diubah. Tapi dua hal ini dia kunci dengan kalimat penutup yang sempurna. Dia minta hikmat untuk bedakan. Seringkali ini yang kita luput. Hikmat membedakan mana kedaulatan Allah, mana yang bisa diubah. Jangan sampai yang kedaulatan Allah kita bilang ubah. Jadi paksa kehendak. Ternyata hal yang tanggung jawab manusiawi kita bilang aku berserah. Ketuker. Kalau ini udah ketuker, repot pembahasannya. Jadi dia tutup dengan kalimat apa saudara? Wisdom to know the difference. Wah, aduh. Saya percaya kita perlu sering-sering berdoa seperti ini. Sebagai orang tua contoh. Kita lihat anak kita bertumbuh. Hal apa yang gak bisa diubah saudara kira-kira? Ada. Tuhan memang sudah berikan anaknya seperti ini gitu. Baik fisiknya, tabiatnya. Ya. Tapi kita juga melihat ada yang bisa berubah. Didikan, karakter, keberanian, kepintaran, ya, kemampuan untuk lebih belajar. Contoh,
Nah, kita minta hikmat Tuhan bagaimana membedakan. Jadi saudara, sebagai penutup, Serenity Prayer ini bukan hanya indah, tapi juga sangat aplikatif. Artinya bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari, supaya kita boleh bertumbuh dalam iman dan ketenangan di hadapan Tuhan. Ketika Anda berjalan semakin dalam kedaulatan Allah, pada saat yang sama juga sebagai manusia mau mengupayakan tanggung jawab manusiawi kita. Ketika dua hal ini ketemu saudara, ketika usaha dan perjuangan manusiawi kita yang sungguh bertemu dengan keberserahan iman kepada kedaulatan Allah, saya percaya di sini lahir damai sejahtera di hati bagi kita. Amin. Tapi kalau kita tidak mau bertumbuh dalam kedaulatan Allah, kita juga gak mau berusaha sebagai manusia, kita sulit bisa bertumbuh dalam damai sejahtera yang sesuai Alkitab ajarkan. Nah saudara, saya akan lanjutkan di 2 minggu kemudian di Damai Sejahtera 102. Mari kita bagi berdiri. Saya pemain musik maju ke depan.